Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabila Aufani, NIM 2061201238 dari Prodi Manajemen Malam, nomor absen 40. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi deret hitung, perkembangan produksi, dan perkembangan penerimaan. Silabus materi deret yaitu deret hitung dan deret ukur. Deret hitung yaitu deret yang perubahan sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku disebut pembeda. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Deret dilihat dari jumlah suku, yaitu deret berhingga, dan deret tak terhingga. Deret dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku, yaitu deret hitung, deret ukur, deret harmoni. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contoh yang pertama, 7, 12, 17, 22, 27, 32. Pembedanya adalah 5. Contoh yang kedua, 93, 83, 73, 63, 53, 43. Pembedanya adalah min 10. Yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Pembedanya adalah 2. Deret suku ke N dari deret hitung. Besarnya nilai suku tertentu ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui sebuah rumus. Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. A yaitu suku pertama atau S1, B itu pembeda, dan N itu indeks suku. Sebagai contoh, nilai suku ke-10 atau S10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, 32 adalah S10 sama dengan A plus N-1 dikali B. S10 sama dengan 7 plus 10 min 1 dikali 5. S10 sama dengan 7 plus 45. Jadi untuk S10-nya adalah 52. Suku ke-10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, 32 adalah 52. Jumlah N suku deret hitung. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama S1 atau A sampai dengan suku ke N atau Sn yang bersangkutan. Menghitung jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu N dapat 4 bentuk rumus yang bisa digunakan. Yang pertama, Jn sama dengan N I sama dengan 1 SI. Yang kedua, Jn sama dengan N per 2 A plus Sn. Yang ketiga, Jn sama dengan N per 2 2A plus N min 1 dikali B. Yang keempat, Jn sama dengan NA plus N per B N min 1 dikali B. Jumlah deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, 32 sampai suku ke-10 adalah J10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung buka 7 plus S10. J10 sama dengan 5 dalam kurung buka 7 plus 52. J10 sama dengan 295. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contohnya 5, 10, 20, 40, 80, 160. Penggandanya adalah 2. Yang kedua, 512, 256, 128, 64, 32, 16. Penggandanya adalah 0,5. Yang ketiga, 2, 8, 32, 128, 512. Penggandanya adalah 4.
Deret suku ke N dari deret ukur. Rumus perhitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur. Sn sama dengan AP N-1. A itu suku pertama, B itu pengganda, N indeks suku. Contoh nilai suku ke-10 atau S10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah S10 sama dengan 5 dikali 2, 10 min 1. S10 sama dengan 5 dikali 512. S10 sama dengan 2560. Jumlah suku ke-10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah 2560. Jumlah N suku deret hitung. Jumlah sebuah deret ukur sampai suku tertentu adalah jumlah nilai sukunya sejak suku pertama sampai dengan suku ke N yang bersangkutan. Rumus jumlah deret ukur sampai dengan suku ke N yakni Jn sama dengan A 1 min P N per 1 min P atau Jn sama dengan AP N min 1 per P min 1. Jika P lebih kecil 1, penggunaan rumus yang di sebelah kiri akan lebih mempermudah perhitungan. Jika P lebih besar 1, menggunakan rumus yang di sebelah kanan. Contoh, jumlah N suku dari deret hitung 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah J10 sama dengan 5 dalam kurung 2 akar 10 min 1 per 2 min 1. J10 sama dengan 5 dalam kurung 1023 per 1 sama dengan 5115. Deret dalam penerapan ekonomi. Model perkembangan usaha, contohnya sebuah perusahaan jamu Roso menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Jika perkembangan produksinya tetap, berapa bungkus jamu yang dihasilkannya pada bulan kelima? Berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Diketahui A-nya 3.000, B-nya 500, N-nya 5. Untuk rumusnya, Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. S-nya S5 sama dengan 3.000 plus 5 dikurang 1 dikali 500 sama dengan 5.000. J5 sama dengan 5 per 2, 3.000 plus 5.000 sama dengan 20.000. Jn sama dengan N per 2, A plus Sn. Jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 bungkus, sedangkan jumlah seluruh jamu yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut adalah 20.000 bungkus. Demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.